sudah menggunakan Kundalini, ketika kamu melakukan, kamu masih harus bertanggung jawab seperti Arjuna. Dia tetap harus bertugas sebagai satria nanti perang di Bratayuda Jaya Pinangun. Nah, Bratayuda Jaya Pinangun perang dengan tanggung jawab kita masing-masing misi kita di dunia ini. Bukan berarti setelah mendapat pencerahan dia mengasingkan diri. Kekacauan ini Anda bawa ke surga yang baru, di sana jadi neraka lagi. Betapa bumi itu sudah kita hancurkan. Siapa ini surga bukan surga Musa. Nah, maka saya mengajarkan tentang kenusantaraan lagi, tentang pentingnya mengetahui siklus alam, nitis, reinkarnasi, ya karena surganya ini lagi. Ngapain Anda bawa ke sana kalau masih bawa neraka? Anda yang akan membakar segalanya. Anda akan merusak lagi nanti. Nah, ini gambaran kira-kira sastranya begitu, pemahamannya begitu. Nah, Kundalini diserap oleh leluhur Nusantara dalam kitab Arjuna Wiwaha. Itu perjalanan tentang transformasi dan pemberdayaan Kundalini. Arjuna Wiwaha dikembangkan lagi menjadi Begawan Ciptaning. Nah, Arjuna Wiwaha itu asli dari India. Ya, itu Mahabharata epos ketiga Wanaparwa. Itu dikembangkan dan disadur, tapi leluhur karena pinter, dia mengubah menjadi Begawan Ciptaning dengan namanya Janaka Arjuna. Seperti kisah Samudra Mantara ketika memutus pucuknya Gunung Mahameru di bawah sini, leluhur juga punya kisah sendiri. Dan digambarkan dalam kisah Arjuna Wiwaha ketika Arjuna bertapa di gunung Indra Kila. Nah, ketika itu didatangi oleh 7 bidadari. Apa itu 7 bidadari? 7 bidadari itu 7 cakra kita. 7 cakra kita. Maka Arjuna memasuki fase-fase ruang tertentu. Arjuna digambarkan sebagai sang kehendak, sang free will. Dia mau mengolah Kundalini apa tidak? Dia memilih ternyata untuk mendiamkan diri dari aktivitas panca indera. Baru didatangi namanya Raksa Muka, babi ya, didatangi babi. Dan babi ini adalah lambang keserakahan atau naluri adi aryari yang belum terkendalikan, atau disebut mu'amah atau aluamah. Itu berada di pusat. Itu taunya hanya memakan atau keserakahan, maka dilambangkan menjadi godanya babi yang muncul menggoda pertapaan. Dalam semedi, dalam hidup kita tergoda dengan lapar dan takut. Itu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Baru kedatangan para resi, para brahmana, jelmaan dari sang Batara Indra turun. Resi mulai mempertanyakan apa tujuanmu bermeditasi, tujuan bertapa di Indra Kila. Nah, resi ini melambangkan mutmainah. Kalau tujuan bertapa hanya untuk memperbesar egomu atas tirakat dan pelajaran spiritualmu, kamu tidak akan tepi laku. Maka itu goda mutmainah, goda elemen air, maka wujudnya begawan yang sebenarnya menyesatkan. Akhirnya itu saya gambarkan sebagai ketakutan. Ketika kita takut dan lapar, ini yang membuat kita menjadi terdistraksi atas sesuatu yang harusnya kita kerjakan jadi tidak kita kerjakan, karena kita hanya menjadi mesin yang diprogram secara sistematis, otomatis oleh peradaban, oleh lingkungan, oleh masyarakat dan lain sebagainya. Itu tidak efisien untuk kita karena kita memiliki kesadaran. Nah, yang membedakan makhluk lain dan manusia adalah kesadaran. Baru ketika mengembang lagi, ada gara-gara karena musuh terbesar yang disebut amarah. Siapa amarah itu disebut roba, amarah atau kroda. Isinya bumi itu kama, kroda. Kama itu birahi, bergerak terus jagat raya. Roba itu amarah. Terus isi dua ini sangat mempengaruhi dinamika hidup kita. Kalau kita tidak bisa menenangkan ini, terseret. Itu disebut Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca. Ketika amarah ini tidak ditangani, bayangkan digambarkan Suralaya atau kahyangan para dewata bisa geger.
Karena Niwata Cawata ini mau mengambil si Dewi Supraba. Apa sebenarnya? Ini kemampuan leluhur menuliskan sastra. Karena Dewi Supraba inilah sebenarnya energi feminin atau Kundalini. Maka ketika itu amarah, nafsunya menggebu ingin mengambil Dewi Supraba. Karena ketika ada amarah berlebihan, orang itu haus. Maka orang yang amarah itu dikaitkan dengan cakra seks. Gampang nusui pasti seksnya bermasalah. Maka Dewi Supraba ini dilambangkan personifikasi cakra muladhara. Mau dinikahi, tapi para dewata tidak setuju. Kenapa itu? Kok bisa tidak setuju? Karena seks yang akan dilakukan dengan amarah itu hanya pelarian. Maka si Kundalini ini tidak bisa ditransformasi, hanya dijadikan pelarian sesaat. Tidak ditransformasi. Karena bersifat panas dan berbahaya, maka butuh bantuan yang dinamakan Arjuna. Nah, Arjuna ini melambangkan dari kontrol kita yang disebut kehendak. Kalau kita bisa mengontrol kehendak kita, kita bisa mengelola apapun saja. Semakin dikembangkan kesadaran kita, semakin bagus kesadaran atau kehendak kita atau free will kita. Karena free will kita, kehendak bebas kita itu dipengaruhi oleh ruang sadar kita. Ruang sadar itu juga merupakan ruang mindset. Kalau Anda memiliki keyakinan A, free will Anda hanya dibatasi oleh keyakinan Anda. Padahal pilihan Anda lebih banyak di Jakarta Raya. Tapi gara-gara keyakinannya fanatik di situ, ya pilihan terbatas itu. Ini gambaran sastranya. Nah, akhirnya setelah habis bertapa, ketika babi itu dipanah, mati, ada seorang satria yang mengaku aku yang memanah babinya, padahal yang memanah Arjuna. Ternyata malihannya adalah Bathara Guru atau Bathara Sang yang Mahasiwa. Nah, ketika itu diberi panah namanya Pasupati. Nah, panah Pasupati itu adalah teknik pemusatan pikiran dan konsentrasi untuk meningkatkan kundalini. Maka disebut titis yang pikir. Jadi mengarahkan seluruh aktivitas kita, aktivitas sadar kita kepada titik kundalini. Sadar ruang waktu maksudnya, sadar ruang waktu, belum sadar yang bersifat gaib, sadar ruang waktu. Kita memilih untuk memfokuskan itu, maka disebut titis dengan namanya Pasupati, mengarahkan kehendak sadar ruang waktu kita kepada titik laku, latihan. Akhirnya Arjuna dibawa ke Suralaya, perang dengan Niwata Kawaca. Baru menggunakan teknik, karena Niwata Kawaca itu bukan sembarangan buta kala. Dia ada ras yang sangat luar biasa. Akhirnya melakukan teknik teknik sabotase drama ya. Jadi membawa Supraba kepada istana Niwata Kawaca di Gunung Mayantaka. Di sana disuruh mempertanyai, apa kelemahanmu? Kelemahannya ada di lidah. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika energi seks, ya, energi muladhara itu terkendali, dia akan menyentuh lapisan lidah. Nah, lidah itu berhubungan dengan aktivitas visuddhi atau wisuddha. Apa? Sabda atau getaran. Kalau lidah ini tidak terjaga, ya Anda bisa dilempar orang. Karena lidah ini menggetarkan mantra atau kata. Ketika kata Anda tidak membangun, Anda akan menimbulkan malapetaka, judgment, penilaian, ya, doktrin kebencian. Lidah. Maka untuk menjaga lidah, kontrol dengan cakra seks yang sudah dikembangkan. Maka dibawa Supraba ke Suralaya. Karena ilat itu adalah titik temu kita, di mana kita menjadi makhluk beradab atau tidak beradab. Itu dari lidah, atau disebut sabda itu, tutur. Ketika tutur kita itu menjadi masalah, itu mengekspresikan kekacauan mental dan pola batin kita. Pola batin yang kacau Anda sebut sebagai kejahatan, padahal itu orang sakit. Nah, ini yang harus mulai dipahami. Karena leluhur menceritakan dengan sastra, maka disebut anggitan. Maka harus bisa menerjemahkan. Kalau dijelaskan secara sains saja tidak cukup. Karena orang zaman dulu senangnya permainan emosi. Melihat apapun kalau ada emosinya, didramatisir, begitu loh hidup itu.
Nah, akhirnya ketika sudah dikasih tahu kelemahannya di lidah, baru dikasih tahu ke Arjuna. Setelah itu marahlah ketika Supraba dibawa pulang lagi ke Suralaya. Akhirnya apa terjadi? Sang Niwata Kawaca menggempur Kayangan atau Suralaya. Saat aktivitas cakra dasar ditekan oleh si Kundalini naik ke atas, itu melambangkan getaran dahsyat sebagaimana tubuh Anda setelah menyimpan kekacauan dari masa ke masa. Itu disucikan, digambarkan dengan kadang amarah yang tidak terkontrol. Aku hati-hati Mas Kundalini, enggak masalah, asalkan Anda tetap memilih menggunakan Pasopati. Saya bilang, Mas, dari meditasi kemarin sudah diaktifkan kok tubuhku panas, amati. Jadi mudah marah, lakukan meditasi terus. Jadi ngantuk, diamkan, karena tubuh mulai merestorasi dirinya sendiri. Karena setiap dari saya dan Anda itu membawa kekacauan dari masa ke masa, dari lintas sel. Dari lintas sel seluler menjadi multiseluler. Kalau ada COVID masuk di dalam tubuh Anda, jangan dimusuhi. Dia sedang belajar menjadi sel multiseluler. Kalau Anda memusuhi, akan mengacaukan tubuh Anda. Peace, damai. Izinkan pengalaman tubuh sel seluler mempelajari tubuh multiseluler, karena dia akan berevolusi menjadi seperti kita lah. Dia hanya belajar di dalam tubuh kita. Apapun. Reinkarnasi itu tidak usah ngomong di warga. Wortel saja bisa menjadi nutrisi dan ikut hidup di dalam tubuhmu. Sari nabati sari hewani. Bayangkan dari kambing bisa menjadi manusia, karena Anda memakan substansinya. Aspek terkecil. Karena ini sistem gotong royong canggih. Nah, dari sini ketika sudah dibakar semua Kundalini naik, terjadi pergulatan. Maka dilambangkan amarah dari Niwata Kawaca. Itu adalah turbulensi dahsyat. Semua luka batin, emosi dikikis oleh si Kundalini, dibakar. Maka disebut kawal candra di muka disebut geni rahasia. Atau geni Kundalini itu bersifat seperti api, membakar segala sesuatu yang tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak berfungsi, didaur ulang menjadi rabuk. Maka Kundalini juga bisa disebut sebagai Ranini atau Sang Yang Batari Durga, yang melebur, membakar, kemudian memasukkan semua kepada ritme sistem pembaruan, penciptaan baru. Itu ketika disejarahkan soal Kundalini, dijelaskan dalam sastra Arjuna Wiwaha. Baru setelah itu selesai, Arjuna menggunakan Pasopati membidik si Niwata Kawaca ketika tertawa terbahak-bahak, kena lidahnya. Apa itu maksudnya? Itu melambangkan saat kita sudah melakukan manekung saat meditasi Kundalini nanti, lidah dilempit ke atas. Ini berarti dikenai parah. Lidah harus ditekan ke atas. Karena kalau lidah itu yang membuat energi Anda memberontak. Dilempit atau ditempelkan ke atas. Baru ketika itu sudah dilempit ke atas, jelek, mati Niwata Kawaca. Segala amarah tertransendesikan, lebur, akhirnya masuk pada pintu pituitary gland. Apa namanya? Sahasrara. Kita sudah mengalami selarasan energi, menikahkan antara Kama Ratih dan Kama Jaya, antara Atala Dipa dan Utara Dipa, kutub utara dan selatan kita sambungkan ke atas. Jagat kita sama dengan jagat yang ada di luar sana, jagat alit ya sebutannya. Nah, ketika ini sudah nyambung surat, baru Arjuna diizinkan 7 hari menjadi raja, kan gitu. 7 hari menjadi raja di Suralaya untuk menikahi 7 bidadari. Itu apa maksudnya? Karena aktivitas cakra kita sudah stabil. Nah, kalau Anda bisa tekun melakukan itu, per 7 hari Anda mengalami energize, melo-melo, tapi tenang, peace, karena cakra sudah mulai clean, bersih. Selama 7 hari. 7 hari menjadi raja. Nah, ketika sudah melakukan itu secara rutin, per siklus ini, cakra Anda mengalami pembukaan, penyatuan, karena sudah dibuka oleh Kundalini, terdistribusilah ke tubuh kita dengan menyeluruh ya, melalui 10 nadi atau nadi wisesa. Apa? Ada yang apa? Sudah terdistribusi melalui 10 nadi wisesa. Ini gangguan dari Kundalini ya.
Karena kita ngomong Durga gitu. Durganya datang ini samping saya. Nah, ini kurang sajen beneran ya. Oke, kalau maju saja ya, kalau nanti saya nulisnya atau apa nggak kelihatan atau bisa dipotret ya, akan saya ulaskan. Ini saya bahas dulu secara sastranya. Dari 10 nadi Wirsa itu ada Ida, Pinggala, Sumsuna. Ini minimal trinadi yang berada di medulla spinalis Anda, tulang belakang. Ini berkaitan dengan jalur prana yang didorong oleh Kundalini untuk karena 7 cakra Anda itu menggantung kepada trinadi. Ida, Pinggala, Sumsuna, nadi kanan, nadi kiri, nadi tengah. Baru didistribusikan ke seluruh tubuh melalui nadi berikutnya. Ida, bisa tes. Oh, baterainya habis, kurang saja. Sajanya karena baterainya habis. Bukan kurang kembang ya, tapi memang baterainya habis. Sudah? Oke. Jadi begini, dulu saya tidak percaya saat ada pagelaran wayang, ya, termasuk ada teman saya sendiri, Pak Dalam, itu mendalangkan wayang, temanya Anoman Obo, itu di Jogja. Karena saya sudah bilang, Pak, walaupun itu pagelaran budaya, sakralitas yang dimaksud oleh leluhur itu karena ada energi yang bekerja saat Anda memainkan lakon-lakon dalam perwayangan. Bukan hanya sastranya saja dimainkan, nggak apa-apa cuma main, bledus sound systemnya. Percaya tidak percaya, listriknya konslet semuanya. Wah, diulang lagi, mengembangkan lakon namanya Broto Yudo Joyo Binangun. Padahal itu tidak semua dalam berani. Akhirnya tidak hanya listrik di dalam konstelasi permainan sound systemnya, tapi tubuhnya akhirnya sedo, meninggal. Banyak dalang yang memainkan Broto Yudo Joyo Binangun sedo. Serasa saya yang berhasil berani memainkan itu kalau tidak salah cuma Pak Mantep ya, sama Kinarto Sabdo. Selain itu out, karena listriknya hancur. Karena Broto Yudo itu goro-goro. Dan ketika vibrasi gong dung 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 itu meningkatkan getaran yang luar biasa. Dan itu mengkacaukan sistem kita. Sel itu bisa berbalik, sel itu bisa hancur ketika vibrasinya dipercepat. Akhirnya sel akan memakan dirinya sendiri, listriknya kacau, konslet, dead. Seorang mengalami serangan jantung saat manggung. Nah, percaya tidak percaya itu sering terjadi. Bukan berarti ini tahayul, bukan berarti ini Google Tuhan, kasus nyata. Kalau ini emang energi. Seperti ini tadi mungkin kurang sajennya baterai yang habis. Ya nggak apa-apa, kita aturkan sungkem izin itu untuk menetralisir energi. Tadi sampai ke sumsumna ya. Jadi ada Ida, Pinggala, Sumsumna, ini trinadi. Ini yang paling pokok. Setelah Ida, Pinggala, Sumsumna ada namanya Gandarwi. Ada namanya setelah Gandarwi Pusa, Jiwa, Alam Busa, Kubur, Sangkini. Nah, nanti saya tuliskan. Nah, 10 nadi ini berkaitan dengan aktivitas seluruh mandala kita, mandala parwata. Mandala parwata itu disebut gunung di dalam diri kita, bukan cakra ya, gunung. Jadi nanti ada gunung Windya itu hati, gunung Mahameru itu jantung, itu harus berhubung, tidak boleh terpisah. Sekali terpisah sistemnya aus. Dan itu basicnya, dasarnya Kundalini. Kalau Kundalininya bermasalah, ini pasti mengalami permasalahan karena ini sistem, satu bagian sistem. Nah, ini dilambangkan pecah, akhirnya membelah menjadi 10 Prabu Niwata Kawacaya, melambangkan 10 nadi yang mulai mendistribusikan Kundalini ke seluruh tubuh. Baru Arjuna bisa menikmati 7 bidadari, bisa menjadi raja, bisa menikmati ketenangan atau fenomena asketik dari dalam. Karena
Karena hormon-hormon di pineal gland itu aktif, oksitosin, semuanya aktif, hormon-hormon baik aktif, endorfin, yang mengalami peace. Tidak ada rasa mempertahankan diri, yang ada adalah menikmati aliran. Nah itu disebut ya tan keno kino yang ngopo, suatu pengalaman asketis yang luar biasa selama 7 hari. Maka ngebleng itu juga 7 hari pertama, dari 1 hari, 3 hari, 7 hari. 7 hari ini sistem melakukan perbaikan, sistem mengizinkan pengalaman terdalam. Baru di sini Arjuna duduk dan rindu kepada keluarga, rindu kepada Pandawa, rindu kepada Kunti, rindu kepada semua yang ada di Hastinapura. Karena pada waktu bertapa niatnya hanyalah untuk menolong kakaknya si Yudhistira untuk merebut Hastinapura, dalam sastranya begitu. Nah ini maksudnya apa? Yang maksudnya ketika Anda itu sudah mencapai titik level tertentu dari pengalaman spirit, dari pengalaman higher self Anda, ya bukan berarti Anda terus tidak menjadi apa-apa, ya harus turun lagi ke bumi karena masih ada karma. Nah seringkali ada kesalahan bahwa seorang yang sudah mencapai titik spiritual tertentu, posisi begawan, seperti Mas Tujung itu juga berhubungan dengan dunia fisik. Bukan begitu. Jadi kamu masih punya laku, tanggung jawab atas karmamu. Bedanya apa? Kalau sudah menggunakan Kundalini, ketika kamu melakukan, kamu masih harus bertanggung jawab seperti Arjuna. Dia tetap harus bertugas sebagai satria nanti perang di Bharatayuddha Jaya Binangun. Nah, Bharatayuddha Jaya Binangun perang dengan tanggung jawab kita masing-masing, misi kita di dunia ini. Bukan berarti setelah mendapat pencerahan dia mengasingkan diri. Jadi memang ada beberapa tingkatan dalam aspek pendidikan di Dewa Guruan Nusantara, tapi bukan berarti itu kondisi kedudukan bahwa kamu harus mengikuti itu. Itu cuma ritme. Jadi kalau pertama kesadaran manusia itu disebut brahmacari atau murid, pelayan. Tugas dasar kita itu pelayan, makanya ada dididik untuk tata krama baik sama orang. Setelah jadi pelayan yang benar, Anda memasuki fase berikutnya disebut grasta, itu berkeluarga. Berkeluarga itu berarti memahami hakikat sebuah hubungan. Karena semua yang ada di Jagat Raya ini adalah keluarga kita. Maka orang Jawa tidak pernah menamai sesuatu di luar dirinya adalah menganggap benda, tapi memberi nama. Keris, rumah itu diberi nama. Sebagaimana itu keluarga. Karena ada partikel atom yang ada di sana juga ada di dalam diri kita. Baru setelah itu wanaprasta. Wanaprasta itu mengundurkan diri, mengasingkan diri dari aktivitas duniawi. Itu bukan berarti kamu nyingkrih atau apa, itu cuma teknik. Teknik mengatasi mental kemelekatan sebenarnya. Bukan berarti kamu tidak berkumpul lagi dengan manusia, bukan. Selama kamu masih punya karma, itu tetap ada tanggung jawab di ngarsa podo. Maka dilambangkan grasta, ke hutan. Baru sayasin atau abisuka, kondisi wisdom, ketenangan yang setenang-tenangnya. Nah ketika Arjuna sudah mendapatkan ini, bukan berarti Arjuna tidak netepi karmanya sebagai seorang satria, tetap turun ke bumi sebagai satria, tapi sudah dengan perlakuan, dengan treatment kesadaran yang berbeda saat berhadapan dengan dinamika yang terjadi di luar dirinya. Karena itu urusan dengan utang karma. Jadi bukan berarti spiritual itu wong lumpuh gitu cuma duduk, bukan. Saya mengajarkan ini, para leluhur Nusantara memiliki kecerdasan, ini adalah sistem. Kalau Anda mau berprakarya, berprakarti, maka benahi budi. Budi itu berarti recharge energi sebelum Anda bekerja. Maka dikembangkan dalam tradisi agama namanya ibadah. Itu recharge energi. Sebelum Anda beraktivitas, ya semedi, ya pernapasan, itu untuk ngecas tubuh, baru digunakan lagi. Nah bedanya sekarang kan tidak tahu recharge energi. Ketika seseorang tidak bekerja dalam kondisi maksimal atau kondisi prima, dia tidak akan pernah mendapatkan kepuasan dan tidak pernah cukup dalam hidup. Berarti derajat bahagianya itu hanya di dalam dirinya. Karena ini sistem. Karena kita tidak mempelajari sistem, hakikat sistem kita, ya hidup kita isinya cuma stres, depresi, dan mempertahankan diri defensif terus-menerus. Itu bukan manusia.